Salah satu sikap picik seorang dakwah, kalau nengok hadis terdetik di hatinya, oh ini bagus untuk diceramahkan, bukan oh ini bagus untuk diamalkan. Ini kadang-kadang kalau nengok hadis, oh ini bagus untuk diceramahkan, bukan oh ini bagus untuk diamalkan. Padahal kita tuh kalau nengok hadis nak penceramah, nak dak penceramah, itu nengoknya untuk diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana biqauli la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amarahullahu ta'ala li'i'la'i kalimatillahi la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi la ilaha illallah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Jamaah salat subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk kepada materi lanjutkan penjelasan hadis, saya bacakan satu hadis dulu dari Imam Malik dan juga dari Imam Bukhari, yang hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Ini bagaimana sikap kita habis sholat, sekedar motivasi. Abu Hurairah berkata, idza shalla ahadukum thumma jalasa fi musallahu lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Kalau ada orang yang sholat, kemudian yang sholat itu masih duduk di tempat dia sholat itu, lam tazalil malaikah, maka malaikat tak berhenti tusalli alaih, bersolawat kepadanya. Jadi tolong kalau habis sholat tuh jangan berangkat-berangkat, walaupun tak galak ikut wirid bareng, punya wirid sendiri, karena kami tak galak wiridnya bareng, tak apa-apa. Berkah duduk di tempat sholat di mana kita sholat, karena selagi kamu duduk malaikat itu bersolawat. Ini kadang-kadang alerginian duduk untuk wirid itu, alerginian. Ini ku bacakan hadisnya, hadis ini ya, laju dak galak nerimo pula. Apa laju nak marah? Maksudnya ini motivasi. Jadi kita kalau habis sholat tuh jangan sibuk mundur, jangan sibuk nyari senderan, duduklah dulu supaya dapat sholawat dari malaikat. Maklum Pak, ini ilmu ini agam dak agam ya. Apa doanya malaikat? Nih dengerin ini, biar jangan makan sibuk snack baik. Allahumma ighfir lahu, itu doanya malaikat. Ya Allah ampuni budak ini, kata malaikat. Ini terjemah kasar. Ya Allahumma ighfir lahu, ampuni dia ini ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia ini. Fa in qama min musallahu, ketika dia berdiri dari musallanya, fajalasa fil masjid, kemudian duduk juga di masjid itu, yantadhirus shalah, masih nunggu salat lagi, lam yazal fi salatin hatta yusalli, itu juga masih dalam kondisi salawatnya malaikat sampai dia salat lagi. Jadi Bapak Ibu, ini saran be, kepengen wirid bareng, ndak pengen wirid ndak bareng, itu habis salat duduk, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang diperintahkan sama kok,
sama-sama baca istighfar, sama-sama baca Allahumma antas salam. Cuma bedanya ada kelompok yang galak dibimbing, ada yang kelompok nak baca dewe. Sama baik, bacanya sama baik kok, sama baik ya. Jadi kalau habis sholat jangan siget, ada yang nak mundur, ada yang nak nyender, ada yang nak nyari tempat paling dekat tempat makan. Ya, tak usah ya. Maka ini sekedar ingatan saja, ini sebelum masuk, bukan apa-apa. Memang kadang-kadang kita galak bertanya, kamu tuh ibadahnya ada dalilnya tak? Lah ditunjuki dalil, sombong niat lah, salah pula. Kita dak ngenjuk dalil, dia omong ibadah dak kati dalil. Lanjut terlempar cangkir nih. Nah, marah. Baiklah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan, maaf Kak Boyong, aku tuh negur Kak Boyong sebenarnya. Ya. Ini berikutnya adalah kajian hadis kita yang dulu ya, yang kemarin saya terlewatkan, di mana hadis kemarin kita bahas tentang hasud. Sekarang bunyi hadis yang berikutnya adalah wala tanajashu. Janganlah engkau saling melakukan najash. Najash ini ada 3 makna. Ini khilaf baina ulama. Apa makna najash? Pendapat pertama, najash itu adalah ya, di mana larangan untuk kita membuat drama dalam perdagangan. Dramanya bagaimana? Contoh, datang Mang Tabrani ingin beli HP. Kemudian Kak Himawan sudah ada saling sepakatan dengan yang jual. Pokoknya kau kalau datang yang beli, kau cak-cak nak beli. Ya, Mang Tabrani ngomong, berapa HP ini? HP ini 1.500.000. Wih, murah nian. Muji Kak Himawan. Tadi aku nanya di sebelah, ini 1.800.000. Masa aku melihat? Laju gara-gara dengar mau Mang Himawan, Kak Himawan tadi, Mang Tabrani jadi beli. Padahal Kak Himawan tuh tak ada nak beli, cuma ngangkat-ngangkat harga biar tertarik. Ini terjadi drama di mana-mana, di pasar kita. Kadang-kadang kita dewek makainya, ya. Nah, yang tahu-tahu tuh caknya ionian. Ya, ini haram, tak boleh. Nah, ini pendapat pendapat paling mayoritas ulama ya. Jadi kita kalau begini buat drama-drama seperti ini supaya wong tertarik dengan dengan jualan kita, ini terjadi, maka tidak boleh. Kalau kita nak ngangkat harga, nak langsung nak beli nian, tidak masalah ya. Lalu bagaimana hukum jual belinya? Kalau seandainya Mang Tabrani jadi sah, jual belinya sah, tapi berdosa, haram. Kecuali menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, perilakunya dosa, jual belinya tidak sah. Ya. Kalau menurut jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i, kalau ada orang yang didramai tadi, korban drama kayak Mang Tabrani tadi, maka dia ya dihukumi berdosa, tapi jual belinya sah. Artinya apa? Jual belinya itu tidak mengandung jual beli yang batal atau jual beli yang rusak. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan hal yang seperti ini dalam jualan. Sudah bismillah, kalau memang itulah harganya ya sudah. Tidak usah dibuat drama-drama atau tipu daya ya. Macam-macam jualan apa baik ya, jualan macam-macam. Makna yang kedua, apa yang dimakna an-najash? An-nahyu an ighra'i ba'dihim ba'dhan 'ala syarri wal khusumah, yaitu larangan agar kita untuk memperdaya satu sama lain di antara kita dalam keburukan dan pertikaian. Nah, ini biasanya terjadi dalam dunia kampanye nih biasanya. Ini najis begini tidak boleh. Ya, Kak Imawan, kau milih siapa? Aku milih si Fulan bin Fulan. Emang apa dia kau milih dia? Hah?
Apa dia kau milih dia tu? Apa nak kata pilihan lain? Itu. Kau tengok apa? Hidungnya lubangnya besar. Lah, ya. Ini tak boleh juga. Dalam urusan apa? Ini termasuk mana an-najas. Kenapa? Karena ini sesuatu hal bisa memancing apa? Yang tadinya kita ini memancing apa? Seseorang untuk menjelekkan seseorang. Nah, ini tipu daya dalam an-najas. Maka kaget tuh kalau memang ada kampanye 2024, siapa pilihan kau? Ini ngapo? Ya aku nak milih dia nak ngapo? Ya. Memang ngapo? Ngapa kau nak milih dia? Ya tidak lagi, tidak nak milih dia baik. Sudah jangan. Ya bukan apa-apa, aku dah kalau milih dia tu satu. Kurus wongnya ni, tak usah, jangan, ya, tak boleh. Jadi jangan sampai kita ini apa melakukan najas dalam urusan apa, menyebut keburukan sehingga menimbulkan apa pertikaian. Kecuali apa kita berceritakan dia ni programnya apa baik, ini programnya apa baik. Kadang-kadang tak percaya pula kita ni dengan program ni. Ya. Nipu baik kadang-kadang, dem ngaji ya, laju kena jadi bahaya ni. Makna yang kedua adalah at-tanafur. Apa tanafur tu? Saling nyingkir menyingkirkan. Nah, ini sikut menyikut. Ini makna najas juga. Hati-hati ya. Kalau bahasa percintaan tikung menikung. Kalau bahasa apa namanya? Perkantoran ya, najas ini apa maknanya? Sikut menyikut. Nah, ini hati-hati. Nah, kita tak boleh ya melakukan ini dalam kehidupan kita, ini tak boleh. Bahkan ini bukan dalam perkantoran mai. Dalam dunia perebutan mimbar khutbah pun terjadi. Ya. Mimbar khutbah lagi ada sikut menyikut. Padahal mimbar khutbah ya. Ya, macam-macam wong sekarang ini ya, kepengen dapat tempat tuh macam-macam. Padahal kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, cak mana pun modelnya harus. Seperti kakak aku nih yang punya restoran apa yang beliau ini Kak Eko ya. Ya apa Kak nama warungnya tuh? Gobar. Nah, jualan baik, tak usah apa. Wah, ikan bakar aku paling pandai. Tidak usah ya. Tempat aku tuh bukan apa-apa uji beliau nih. Parkirannya luar, nak berenang kolam. Luar. Bismillah. Kalau rezekinya nanti insya Allah. Karena aku pernah ngajak santri gobat apa? Ya, buka tempat beliau ini. Nah, cuma belum ada undangan gratisnya. Ya lah, ya, lagi nunggu lah. Siapa tahu habis ceramah ini gitu. Ya, aku sama Mang tak berani be, sama Mang. Saya terangkat lagi dah. Ya, jadi ini, ya, tak boleh saling sikut menyikut. Ini bukan urusan kantor, urusan minbar. Ya Allah, masih juga berlaku. Ya, satu sama lain sama ustadz saling jelek-jelekkan. Jangan ngaji dengan ustadz itu nih, dengan ustadz aku nih lah. Ini laku yang paling sunnah. Tengok jenggot aku paling bagus. La ilaha illallah. Aku nih nak pula berjenggot tebal. Cuma inilah adanya. Inilah tinjuk minyak ini nih. Minyak apa bahannya? Inilah saking nak kepengen dapat julukan ustadz paling sunnah. Ladem ini, ladem aku nak kepengenan jenggot cakak buyung tebal, kita pun lagi yang di belakang tuh rapet ujung pelembang. Tapi inilah jenggotnya. Dan yang punya jenggot dipelihara dengan rapi karena satu jenggot ini 10 malaikat. Makanya ketengok muka aku bercahaya kan? Karena setiap malaikat bawa senter. Jadi pengen gitu, jangan sudah ini urusan meja ceramah, baik. Kadang-kadang saling tanafur. Ya, ingat dakwah ini ngajak kepada Allah, bukan ngajak kepada penceramah. Siapapun penceramahnya, entah Gek Fahmi ceramah tetap di sini atau tidak, penceramah itu ngajak kepada Allah. Ya. Ini Fahmi pernah ditegur oleh seorang guru bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika kami ada pertemuan di
Palembang. Apa kata beliau? Salah satu sikap picik seorang dakwah, kalau nengok hadis terdetik di hatinya, oh ini bagus untuk diceramahkan, bukan oh ini bagus untuk diamalkan. Ini kadang-kadang kalau nengok hadis, oh ini bagus untuk diceramahkan, bukan oh ini bagus untuk diamalkan. Padahal kita tuh kalau nengok hadis, nak penceramah, nak dak penceramah, itu nengoknya untuk diamalkan. Seperti tadi hadis yang aku baca tentang duduk di tempat kita sholat sampai sampai menurut kita cukup. Ya, jadi itu supaya apa? Kita amalkan, nikmati tempat duduk tu. Nah, walaupun mulut kita mungkin tak komat kami, itu duduk baik. Ya, itu baru duduk. Apalagi makan donat. Lemak nih yang jadi pendengar ceramah nih, yang penceramah nengok makan donat dia ngunyah terus. Baik, lanjut. Nah, ini hadis tentang najas. Jadi najas ini ada 3 makna. Makna yang pertama adalah drama dalam apa? Dalam perdagangan, di mana ada seseorang yang menaikkan harga, tapi tujuannya bukan mau beli. Tujuannya apa? Untuk membuat tipu daya, sehingga apa? Sehingga yang tadinya masih mikir-mikir, jadi sudahlah kalau itu kalau murah. Ya, ada juga. Berapa kau ini? Sana sekian. Oh murah, itu tempat lain. Nah, tapi ya dalam rangka apa? Membuat tipu. Kecuali kalau dia ngomong apa? Ngomong yang sebenarnya, tidak jadi masalah. Nah, yang kedua adalah hadis Nabi di mana Nabi bersabda, wala tabaghadu, jangan saling benci. Ai la yabghud ba'dukum ba'dha bi ta'ati asbabil bughd. Kita tidak boleh saling benci satu sama lain karena sebab-sebab yang sebab-sebab kebencian. Kasyatmi wa darbi wa man'in naf'i fal bughdu haramun idza kana li ghairillah. Apa sebab-sebab kebencian itu? Satu, kita tidak boleh saling benci dan boleh melakukan sebab-sebab kebencian, saling caci, saling maki. Karena satu, dari sisi fisik, aku yakin yang di masjid ini kepengen lahir ganteng galau, ya. Tapi ya sudah, kita inilah dibagi gantengnya. Yang ini setete, yang ini 2 tete. Aku ini dulu kepengennya badannya tinggi, minimal 175 minimal. Dinjok oleh Allah bagian tulang tuh dikit nian, jadilah 163. Orang-orang yang cak aku ini nengoknya siapa yang lebih pendek, bukan siapa yang lebih tinggi. Apalagi kadang-kadang ilfil ketika kami sekolah di Yaman, nengok wong tuh, ya Allah, aku besar tingginya. Apalagi model Mang Bakhtiar. Ya, dem. Nah, ini urusan fisik, kita tidak boleh membenci seseorang, menghina. Aku yakin yang lahir ini kepengen hidungnya mancung galau, kepengen matonya tuh apa? Belok galau. Tengok ibu-ibu tuh pengen, saking kepengen matonya belok pakai softline. Kalau kepengen matonya belok nian pakai nampan. Ya, ketengokan nian melotot ya. Nah, kita tidak boleh menghina orang, mencaci orang karena ciptaan Allah. Ngapa mamang aku di sana dulu? Ya, tidak boleh. Karena apa? Tidak ada orang lahir ini dengan mintaan dia, tidak ada. Tidak ada. Tidak kata pesanan. Orang Mesir jangan heran, badan tinggi-tinggi, hidung mancung-mancung. Ya, tuh apa je Kak Buyung? Aku kepengennya Rai itu cak wong Palestina. Cuma lahir di Sumatera, habis galau. Ya. Nah, inilah bagian kita. Nah, ini kita tidak boleh nyaci urusan ini. Begitu juga tidak boleh nyaci urusan rizki. Berapa nian rizki kau? La ilaha illallah. Tidak boleh.
Ya boleh kita nih nyaci urusan rizki, ya. Kau tuh dibandingkan tabungan aku, ya, tak boleh. Kenapa? Rizki itu siapa yang menentukan? Allah. Apalagi sampai ada yang terlahir cacat. Yang terlahir cacat itu tidak kalah dia terlahir cacat. Itulah yang diberi oleh Allah. Nyaci seseorang. Apalagi yang muda nyaci yang tua. Ingat-ingat, kalau ada yang muda nyaci yang tua, sebentar lagi dia apa? Tua. Ya, Kak Himawan sebentar lagi tua. Dulu yang tua-tua sekarang ini, di masanya habis mangga tetangga. Saking gagahnya. Ya, sekarang inilah, ya, senyum lah tak kuawo lagi. Tarian senyum itu berat, ya. Cak mobil hilang busi siko. Ya. Tapi jangan kita hina seseorang, tak boleh. Kecuali kalau kita itu membenci karena Allah. Nah, mak mano ini benci karena Allah? Amma idza kana lillahi ta'ala wa huwa ma yakunu lil ajli ma'siyah falaysa biharam bal huwa wajibun wa min kamalil iman. Kalau kepengen benci, yang bencinya malah bernilai hukum wajib dan bernilai kesempurnaan iman, kita berbencilah karena Allah. Apa yang maksud dengan benci karena Allah? Kita membenci maksiat yang dilakukannya. Ya, seandainya ada seseorang melakukan zina, bencilah zina yang dia lakukan. Wala yanbaghi ihtiqarul 'asi, tapi tidak boleh menghina atau mencaci maki yang apa? Yang bermaksiat. Kau ni tak berhenti berzina, kau ni ahlu neraka, kau ni tak boleh. Kita benci dia ini karena zinanya, ya. Tapi tidak boleh mencaci penzinanya. Dasarnya ini mama banyak aku contohi bahasa-bahasa kita yang kadang-kadang galak keluar dari kita. Dasarnya, mohon maaf, pelacurnya kau ni tak boleh. Kita benci dia karena melakukan apa? Zina. Dasarnya kau ni apa namanya? Apa kalau untuk mabuk tu? Pemabuk kau ni, ya. Tak boleh. Maka kalau kita benci karena Allah, ya Allah, nak kau ni ngapa tak berhenti berzina? Kenapa tak berhenti mabuk? Kenapa tak berhenti berjudi? Timbul dalam hati kita tu apa? Nak membimbing, nak negur, ya. Nak apa namanya? Ngingatkan terus. Tapi kalau kita sudah benci, jangankan nak negur, nyumpai lagi ada. Nyumpai lagi ada. Padahal orang-orang seperti ini lagi butuh doa kita. Allahumma hdihim ya Allah. Allah berikan dia hidayah. Maka saya punya guru di Malaysia bernama Abu Ya Ash'ari, guru spiritual. Kalau dia nengok ada orang pendosa, apa yang pertama? Ya Allah, ampuni aku karena belum sempat ngajak dia untuk berbuat baik. Bisa jadi dia ni bermaksiat karena memang lingkungannya dan belum ada yang ngajarinya. Ampuni aku ya Allah, ini kelalaian aku, belum berdakwah. Justru bisa jadi itu dosa kita. Kenapa? Maksiat terjadi di daerah kita, kita diam baik. Malah ikut nyokong mulu kadang-kadang maksiat di situ. Ya, nah ini yang bahaya. Apalagi kemarin tuh tercatat di dalam koran ada 300. Dalam koran berapa? 500 atau 300? 315 janda muda. Nah, aku lagi mikir nak mana menyelamatkan mereka nih. Ya, tahu-tahu nih kanji kalau. Ya. Lalu janda tua, dah kata yang tahu nih. Ini 315. Ya, yang berstatus sama aduh, nikah muda, bukan janda muda, salah, nikah muda. Dan ini kadang-kadang nikah muda ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara kita diam urusan maksiat anak kita.
dia dibonceng oleh kawannya, wong tua dia panggil anak yang nak bonceng anak kita tu, sini kau nak bonceng dia ni nak kemana? Dati pak jalan bedem. Kalau kau memang sayang dengan anak aku, pikirkanlah mak mana cara melamarnya. Ya, kalau tidak jangan anak aku di JJJS ini, jalan-jalan setan. Ya. JJS bukan jalan-jalan sore, ganti jalan-jalan setan kau. Ya, bukan mudah mesai anak aku Tino ini. Ya, berapa biaya rumah sakitnya ini? Ini nak kau ajak jalan-jalan, nak kau rusak. Nah, kecuali kalau kau ada niat baik. Nah, ini mohon maaf ibu-ibu, ya. Senang dengar omongan ini payu dak dem, lah dicatat di koran. Sebenarnya bukan masalah pernikahan di usia muda itu dalam Islam tidak masalah. Yang masalah adalah pernikahan muda ini disebabkan oleh apa? Hamil duluan. Kan ada lagunya tuh. Hamil duluan, hamil. Lah jadi lagu main ini, Pak. Wong lah dak malu lagi main ini. Ya, masuk TV. Katanya Anda hamil duluan. Emang salahnya apa? Kita kan saling cinta. Nah, dem. Ya, kalau nanya sama Omang Bakhtiar, ya salah lah. Salah nanya. Ya. Emang kenapa? Kita kan saling cinta. Kamu nanya. Nah, sudah malah kamu nanya, bertanya-tanya. Ya Allah, tidak jelas dunia ni. Wong lolo masuk TV Fajar. Yang masuk TV itu mestinya apa? Ya, yang jelas jawaban. Dem laju nak ngata wong pula lah berdosa ni kita ni. Wala yang bagi ihtiqarul asi. Tak boleh. Kenapa bisa jadi yang bermaksiat itu? Karena belum ada yang ngajaknya atau karena ada lingkungannya, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kajian kita sampai sini dulu, ya. Saya akan melanjutin lagi tentang masalah adawah ini pertemuan yang berikutnya. Karena ini panjang. Ini banyak yang menarik, ya. Nak sarapan, aku juga sama masalah, ya. Nah, inilah gelisah kau nak sarapan. Tapi yang pasti nasihatnya dua, ya. Jangan melakukan najas, jangan melakukan benci membenci. Apalagi membenci tidak berdasar, ya. Apalagi melakukan benci yang tidak berdasar. Nah, lebih parah lagi kalau kita membenci wong yang ngajak kita baik. Ya bencinya aku dengan dia tu. Cak soleh niat, ya, dikit-dikit kita ditegurnya, dikit-dikit kita ditegurnya. Lah, ini wong ngajak baik malah dibenci. Nah, yang model mak ini, ya, nanti dia akan mati dalam kebencian. Nengok wong benci, nengok siapapun benci, nengok yang bagi kopi benci, nengok yang bagi donat benci, nengok wong baik benci. Dia tu berbuat baik tu nak nyari muka baik, lah salah pula. Agak dia nyari buntut, lah salah pula. Jadi ni orang-orang yang galak benci wong lain ni, mohon maaf ibu-ibu, satu, uratnya tegang, yang kedua, mulutnya monyong. Nah, mati dalam kondisi cak inilah nanti insyaallah, ya. Makanya kita ini kalau nengok wong lain tu didasari dengan rasa cinta. Kalau nengok wong lain tuh disambut dulu dengan bahagia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iyalah, kita tuh cak itu nak nyambut wong tuh jangan galau-galau dipandangi dengan apa? Dengan kebencian. Nengok suami balik, pandang dengan senyuman. Karena kalau suami balik dipandangi dengan cemburutan, dia nyari rumah yang nyambut dengan senyum. Main-main. Kalau aku mah itu, nah, ya. Istri balik, pandangi dengan senyuman. Nah, kadang-kadang balik, padahal balik dari masjid. Kemana lamunnya di masjid? Lah salah pula, ya. Kenapa? Karena apa-apa dasari dengan apa? Kebencian. Nah, ini sajalah dari Fahmi. Mohon maaf ibu-ibu, ya, kalau seandainya dalam candaannya ada yang kurang berkenan, dan saya akan lanjutkan kajian tentang benci membenci ini
pada pertemuan yang berikutnya, karena banyak nasihat sayang kalau dilewati nasihat-nasihat ulama. Ada nasihatnya Imam Ghazali, ada nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada nasihatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya. Ini saja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami minta kepadamu, bersihkan hati ini ya Allah dari kotoran-kotoran hati yang membuat kami saling benci satu sama lain. Padahal kami membenci dia itu tidak ada dasar yang utama ya Allah, hanya karena alasan tidak suka, terlebih-lebih hanya karena kami merasa hasud, merasa iri kepada dirinya ya Allah. Jauhkan sikap ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jauhkan dari diri kami tipu daya kehidupan ya Allah. Dan kami terkadang terbawa oleh sistem tipu daya itu ya Allah. Lindungi kami, lindungi anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang baik ya Allah, yang ketika kumpul dengan mereka sifat buruk kami berubah menjadi baik ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, istri kami ya Allah untuk saling sayang menyayangi dalam keluarga dan orang-orang di sekitarnya, di antaranya tetangga ya Allah. Jadikan kami sekeluarga besar untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senang melakukan kebaikan. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kita Al-Fatihah dulu untuk yang ngunjuk makanan, untuk yang nyajikan apa-apa. Fatihah buat yang sakit mudah-mudahan sehat, yang sulit mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.